Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang ketiga mengantarkan kajian kita hadis Bukhari 97. Akhbarana Muhammadun huwa ibnu Salam haddatsana al-Muharibi qala haddatsana Salih bin Hayyan qala Amirun asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an Nabihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Menurut sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi katanya bersabda, sabdanya Thalathatun lahum ajran. Ada 3 orang. Lahum yaitu bagi mereka ajrani, adapun dapat 2 pahala. Ada 3 orang. Yang 3 itu pertama rajulun min ahlil kitab. Ini dijelaskan thalathat tadi. Pertama orang dari ahli kitab. Dengan catatan dia amanah ahli kitab, mau Yahudi, mau Nasara, dia harus beriman binabihi dengan nabinya. Kalau tahu ahli kitab di zaman Nabi Musa, beriman pada Nabi Musa, beriman kepada Taurat. Kalau di zaman Nabi Isa, ahli kitab harus beriman kepada Injil, kepada Nabi Isa, beriman juga kepada Al-Quran. Karena Taurat maupun Injil selama belum diganti, isinya sama dengan Al-Quran, yaitu mentauhidkan Allah, agamanya Islam. Cuma syariatnya aja beda. Pelaksanaan semacam ketika bertaubat, bersuci, dan lain sebagainya. Pertama, ahli kitab itu dia dapat 2 pahala. Kalau pertama, amanah binabihi, beriman dengan nabinya. Yang kedua, wa amana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang Yahudi tadinya, fa'aslama, kemudian masuk Islam. Dan beliau tidak pernah berkhianat kepada isinya Taurat. Taurat disampaikan aslinya, sehingga pada suatu ketika ada penjelasan rajam di dalam kitab Taurat ditutupi oleh Ibnu Surya mereka, lalu disampaikan oleh Abdullah bin Salam bahwa hukum rajam itu ada di kitab Taurat. Dan setelah masuk kepada Islam tentu ya semua kitab-kitab Taurat dan Injil itu kan sudah dicakup, diganti atau dinasakh oleh Al-Quran. Jadi melaksanakan Al-Quran. Wa amana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi ini tadinya Nasrani. Lalu fa'aslama, kemudian masuk Islam. Semua orang itu mencari kebenaran. Karena hatinya itu, manusia itu tabiatnya itu, fitrahnya itu mencari kebenaran. Akhirnya, ternyata ini sudah dirubah
menemukan Islam yang masih asli, yang benar sesuai dengan kebutuhan manusia, dan yang membuat agama itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari 3 orang yang akan mendapatkan 2 pahala, wal abdu al mamluk, pembantu, budak atau pembantu. Kalau bahasa sekarang, idza adda haqqallah. Pertama, beliau tetap sholat. Waktu sholat, meskipun mungkin tidak bisa langsung sholat karena mungkin sambil mengerjakan sesuatu sehingga ditunda-tunda, tapi tetap sholat. Syariat tetap dijalankan. Meskipun dia hak Allah tetap ditunaikan, wa haqqa mawalihi. Dalam keadaan beliau menjadi pegawai seperti itu, tertekan, menjadi budak, menjadi pembantu, tapi tetap melaksanakan hak Allah, wa haqqa mawalihi. Hak-hak majikannya juga ditunaikan. Karena dia bekerja kepada suatu perusahaan atau tempat, ya dia dikerjakan itu apa kewajiban-kewajibannya yang harus menurut kemampuan gitu. Jadi hak mawalinya, tuannya itu ditunaikan. Tentu yang hak-hak yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, beban ya. Dalam keadaan, pada dasarnya kalau Al-Quran atau hadis itu apa saja, jadi bisa untuk umum. Apabila kita di suatu yang sulit, tapi tetap kita bisa melaksanakan syariat Allah, perintah Allah, maka pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Ya, alhamdulillah apabila kita diciptakan oleh Allah menjadi orang yang mudah, orang kaya, fasilitas ada, sholat mudah, dan lain sebagainya, umroh, haji misal mudah. Sedangkan orang yang sulit, dia harus mengumpulkan uangnya untuk dan lain sebagainya. Jadi usahanya itu dihargai oleh Allah, makanya dapat 2 kali lipat. Dalam keadaan sulit, kita semua tidak putus asa dan bisa kita jalani dua-duanya menurut kemampuan kita, luar biasa. Warajulun kanat, jadi hargailah usaha orang. Ini pelajaran dari Allah. Sekecil apapun ketika orang sudah berusaha, itulah dia sudah berusaha. Yang ketiga, rajulun kanat indahu amatun, seorang dia punya semacam budak perempuan atau pembantu, fa'addabaha, kemudian dia bukan hanya mempergunakan tenaganya, tapi dia didik, dia kasih pendidikan supaya pintar dan lain sebagainya. Pendidikan kan bisa sekolah atau nggak sekolah juga dikasih ilmu kan bisa. Dari cara mengerjakan sesuatu, keahlian sesuatu, atau pendidikan melalui apa, melalui televisi atau melalui HP. Kalau pendidikan sekarang kan mudah, tidak hanya di bangku sekolah pendidikan itu. Fahsana ta'dibaha, kemudian dibaguskan pendidikannya amat tadi. Wa 'allamaha fahsana ta'limaha, diajari ilmu, diajari ngaji. Mungkin bisa langsung, bisa tidak langsung. Bagaimana caranya dia bisa menurut kemampuan. Kemudian setelah dia pintar, summa ataqaha, kemudian dimerdekakan, harga dirinya diangkat, tidak dijadikan budak. Masya Allah. Fadazawwajaha, nah kalau dimungkinkan, nah ini, kalau tidak dimungkinkan ya jangan dipaksain, dinikahi. Karena dulu ada orang yang punya anggapan bahwa menikah dengan yang level tidak selevel itu menurunkan harga diri. Sebenarnya tidak harus begitu. Jadi silahkan menikah dengan siapa saja, yang itu satu sisi. Tapi satu sisi memang ada semacam masukan agar kita itu agar menjaga anak kita. Anak kita itu harus dicarikan bibit yang berbobot juga gitu. Tapi ya tidak berlebihan lah. Jadi silahkan menikah dengan siapa saja yang kira-kira bisa saling menyesuaikan, bisa saling menghargai, bisa saling mengangkat derajat. Karena menurut Allah yang paling mulia itu atqakum, yang paling bertakwa. Ini merupakan penjabaran dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 3.
Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, maka apabila kamu mampunya cuma satu, ya satu, aw ma malakat aimanukum, atau boleh menikah dengan siapa, mau dianggap pembantu atau siapa, yang penting dia orang baik-baik, takwa Allah, bisa menjaga diri lahir maupun batin. Dzalika adna alla ta'ulu. Dan jangan sampai kita berbuat khianat dan lain sebagainya. Hadis Bukhari 97, 2544, 2547, 2551, 3011, 3446, 5083. Fathul Bari juz 1 halaman 252. Ini panjang sekali penjelasannya sampai 2506. Dan Allah juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka mendapatkan 2 pahala, mereka yang dalam keadaan sulit tapi tetap masih bisa survive, masih bisa melaksanakan semua kewajibannya menurut kemampuan, ini pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena beliau ini sudah sabar, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan sesuatu yang tidak baik itu kalau bisa kita balas dengan kebaikan. Jangan tidak baik dibalas dengan yang tidak baik. Selama tidak terlalu membahayakan, maka diusahakan sesuatu yang tidak baik kita balas dengan sesuatu kebaikan. Itu untuk menunjukkan memang beda kelas. Hanya orang kelas tertentu saja ketakwaannya yang bisa seperti itu. Dan kita juga masih sama tahap belajar semua. Tidak semuanya orang harus kita permalukan, kita sakiti. Sudahlah. Karena memang gelas itu akan mengeluarkan air sesuai isinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan lupa, kalau kita mampu menurut kemampuan kita, apalagi dalam keadaan sulit seperti sekarang nih, ada musibah corona, berbagi tentu tidak harus berbentuk harta dan lain sebagainya, mungkin doa dan lain sebagainya. Al-Qasas ayat 54. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Al-Qasas ayat 52. Dan Allah ini memberi kabar gembira, siapapun mereka ahli kitab, sebenarnya mereka mengakui kebenaran Islam. Sampai di akhir hayatnya apalagi, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ahli kitab kalau beriman kepada nabinya, kepada kitabnya, lalu beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Itu tadi Al-Qasas 52, dan sekarang Al-A'raf ayat 157. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.